Once upon a time, I will be a new student at a university in Indonesia. This year, and now, this time. Halo semuanya, perkenalkan, aku Ahnaf Mutakin, adalah seorang mahasiswa yang lolos SNMPTN tahun 2021. Nah, di video kali ini, aku akan berbagi kepada kalian pengalaman apa saja yang aku lewati dan aku persiapkan untuk lolos di SNMPTN tahun 2021, tepatnya tahun dibuatnya video ini. Dan selamat datang di Jurnal Pendidikan. Untuk di tahun 2021, pengumuman SNMPTN dilakukan setelah 1 bulan pendaftaran dan banyak orang yang ingin mengikutinya. Namun, tidak semua orang dapat mengikutinya. Jalur ini adalah menjadi jalur favorit yang paling banyak diminati dan paling banyak diinginkan oleh seluruh calon mahasiswa di Indonesia. Mengapa? Karena di jalur ini tanpa adanya sebuah tes satupun dan hanya mengandalkan sebuah nilai rapot dan prestasi yang kita miliki selama duduk di bangku sekolah. Maka dari itu, kenapa jalur ini sangat diinginkan, sangat diminati oleh banyak orang dan sangat ditunggu-tunggu oleh semua calon mahasiswa yang ada di Indonesia dan berharap langsung lolos SNMPTN, maksudnya langsung lolos ke perguruan tinggi negeri tanpa tes satupun. Dan jika kalian menjadi siswa atau siswi yang masuk dalam siswa eligible tahun 2022 nanti, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak semua siswa dapat mengikutinya. Dan inilah kesempatan terbaik kalian. Dan berdoa, semoga hasilnya memuaskan untuk di tahun 2022 nanti ataupun tahun berikutnya. Tapi, jangan hanya mengandalkan satu jalur saja. Kalian juga harus mempersiapkan beberapa jalur lainnya, seperti SBMPTN dan SM, atau seleksi masuk perguruan tinggi atau seleksi mandiri. Hal pertama yang aku lakukan setelah mendaftar SNMPTN yaitu pastinya mempersiapkan diri untuk UTBK. Jika nantinya kita tidak lolos atau aku tidak lolos ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN ini, aku sudah memiliki persiapan untuk melakukan tes UTBK atau SBMPTN. Selanjutnya, yang aku lakukan adalah mengkalkulasikan nilai beberapa mata pelajaran yang ingin aku masukkan atau mengkalkulasikan beberapa mata pelajaran dan merinci-rinci apakah nilaiku ini masuk atau tidak nih ke jurusan yang aku tuju. Kemudian, konsultasilah kepada BK. Apakah nilai segini dapat masuk ke perguruan tinggi yang dituju? Dan kalian harus melakukan banyak-banyak riset atau menonton video atau melakukan pencarian di web-web tertentu passing grade yang jurusan kalian tuju itu, apakah nilai kalian ini masuk atau tidak. Misal, hal yang aku lakukan ketika sebelum mendaftar adalah melakukan riset ke web-web tertentu yang menyediakan passing grade jurusan yang aku tuju. Jurusan yang aku tuju adalah jurusan teknik di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillahnya lolos. Nah, dengan menilai nilai ini, jangan sembarang masukkan nilai. Karena dengan nilai yang kita miliki, dan peluang yang kita punya juga, apakah kita masuk atau tidak. Dan jangan asal masukkan ke jurusan yang memang nilai kita tidak mencakupinya. Seperti misalnya contoh, jurusan teknik inilah menjadi jurusan favorit yang ada di Indonesia, ataupun kedokteran, yang memiliki passing grade cukup tinggi, atau 89 ke atas, atau 90 ke atas. Nah, jika dirasa nilai kita tidak cukup, maka cari jurusan lain yang sekiranya kita cocok, dan nilai kita masuk jika kalian ingin mengandalkan satu jurusan saja. Kemudian, pastikan hal yang kalian pilih adalah universitas utama dan tujuan kalian itu adalah ke situ. Kemudian, pilihlah universitas yang sama ataupun yang berbeda. Namun, jika kalian memilih perguruan tinggi yang di dalam provinsi, maka itu akan diutamakan. Dan jika kalian memilih universitas di luar provinsi, maka nilai kalian akan sedikit tidak diperhatikan ataupun hanya beberapa persen saja. Kemudian, persiapkan prestasi yang kalian miliki selama duduk di bangku sekolah. Seperti hal yang aku lakukan adalah mempersiapkan beberapa prestasi yang aku dapat. Seperti, aku memiliki prestasi 1. Juara bidang film tingkat nasional. Dan yang kedua, beberapa peserta lomba robotik di tingkat nasional. Kemudian, yang terakhir adalah
mengikuti kontes video di bidang film, short movie yang itu di tingkat provinsi. Nah, beberapa tingkatan ini sangat membantu aku, khususnya di bidang nasional dan provinsi. Yang utama sih yaitu nasionalnya. Kenapa demikian? Karena dengan kita memiliki sertifikat atau prestasi yang kita miliki, maka akan menambah nilai dan peluang yang kita miliki untuk lolos ke jurusan yang kita tuju. Seperti halnya aku memasukkan 3 sertifikat yang dimiliki. Nah, jika kalian memiliki sertifikat, manfaatkan sertifikat tersebut sebaik-baiknya. Dan jika kalian tidak memiliki sertifikat, namun memiliki nilai rata-rata rapot yang cukup tinggi, maka kalian juga memiliki kesempatan ataupun peluang yang cukup tinggi juga. Nah, untuk kalian yang tidak memiliki sertifikat, jangan khawatir. Seperti beberapa hal ya teman-temanku yang sudah aku riset dan aku tanyakan kepada mereka yang lolos juga melalui jalur SNMPTN ini, banyak dari mereka yang tidak memasukkan sertifikat ataupun nihil dan hanya mengandalkan nilai saja. Namun, alhasil mereka juga bisa dengan nilai cukup tinggi dan kegigihan berdoa yang mereka lakukan agar bisa lolos di SNMPTN ini. Kemudian, carilah informasi apakah di jurusan tersebut ada alumni dari sekolah kalian. Nah, jika tidak, mungkin ini akan mengurangi ataupun menurunkan peluang kalian. Tapi tidak menutup kemungkinan loh, jika saya juga tidak ada alumni yang masuk ke jurusan saya tuju yaitu teknik, tapi saya bisa lolos dengan nilai dan sertifikat yang saya miliki. Nah, maka dari itu, namun jika kalian memiliki alumni yang di jurusan kalian tuju tersebut, maka ini akan menambah peluang yang kalian miliki dan kesempatan untuk lolos semakin tinggi. Maka dari itu, tanya ke guru BK kalian yang ada di sekolah, apakah di jurusan yang kalian tuju terdapat alumni, dan alumni juga mempengaruhi. Jika alumni kalian memiliki nilai yang trafik yang cukup bagus ketika melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi tersebut, maka peluang kalian pun akan semakin tinggi. Namun jika alumni kalian mengalami penurunan ataupun tidak melakukan signifikan yang kenaikan yang cukup tinggi, maka peluang kalian pun akan menurun. Selanjutnya, kriteria tersebut hanya beberapa kriteria yang aku lakukan dan riset yang aku lakukan kepada teman-temanku. Namun, aku sendiri tidak mengetahui kriteria yang dilakukan oleh universitas ataupun perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, maka dari itu, kita harus selalu mempersiapkan melakukan hal-hal yang kita pastikan bisa lolos untuk SNMPTN. Sebenarnya, hal-hal yang dinilai dari universitas adalah menjadi kerahasiaan universitas dan tidak dipublikasikan kepada umum ataupun ke masyarakat. Namun dengan kita mempersiapkan ketiga hal tadi itu, maka peluang kita pun dapat diketahui melalui hal-hal tersebut. Aku sendiri adalah lulusan dari SMK, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan di salah satu kota yang ada di Bandung atau di Cimahi. Nah, awalnya aku tidak akan menyangka bahwa akan lulus SNMPTN, dan alhamdulillahnya aku menjadi mahasiswa ataupun menjadi siswa pertama dari sekolahku yang lolos SNMPTN ke perguruan tinggi. Untuk ke perguruan tinggi yang aku tuju, sudah ada alumni, namun tidak ada satupun yang pernah masuk melalui jalur SNMPTN, dan alhamdulillahnya aku menjadi orang pertama. Maka dari itu, kalian juga harus semangat, dan jika kalian seorang siswa SMK, semangat meraih SNMPTN dan meraih perguruan tinggi yang kalian tuju. Pastikan kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Menjadi bagian 1% dari siswa SMK yang lolos melalui jalur SNMPTN adalah suatu kebanggaan yang khusus bagi saya. Apalagi di zaman-zaman waktu itu masih COVID-nya cukup tinggi dan ketatnya itu masuknya cukup tinggi juga. Namun jika kalian SMA, pastikan peluang kalian dan riset-riset kalian lakukan adalah bisa lolos ke perguruan tinggi yang kalian tuju dan kalian inginkan, apalagi sudah masuk perguruan tinggi favorit. Yakinlah, perjuangan ataupun hal yang kalian lakukan mulai dari sekarang untuk menuju perguruan tinggi yang kalian tuju, jangan merasa sia-sia jika nanti tidak lolos SNMPTN. Masih ada jalur lain yaitu SBMPTN dan seleksi mandiri. Maksimalkan peluang dan usahakan semaksimal mungkin untuk menjadi mahasiswa di universitas yang kalian inginkan dan yang kalian damba-dambakan. Karena perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia jika kita melakukannya dengan ikhlas, tawakal, dan berserah diri kepada yang di atas. Mungkin itu saja beberapa hal yang aku lakukan selama melakukan persiapan dan hal-hal yang aku lakukan untuk lolos SNMPTN tahun 2021. Untuk kalian yang sedang berjuang dan sedang mempersiapkan diri, semangat dan jangan menyerah. Tetap persiapkan diri kalian untuk SBMPTN juga.
Dan selamat sampai bertemu di universitas yang kalian tuju. Dan jika kalian masuk juga ke Universitas Pendidikan Indonesia, jangan lupa Ahna Muntakin. Dan saya Ahna Muntakin, terima kasih. Bye-bye.